pertama adalah husnusu'an. Husnusu'an. Yang kedua, nanti kalimatnya husnus samti wal ibsar. Yang ketiga, husnul fahmi. Husnul al-fahmi. Ini tiga berikutnya kata beliau adalah al-hifdu. Ini yang tangga keempat, al-hifdu. Tangga yang keempat adalah al-aman. Aman. Nah, tangga yang kelima. Jadi tangga yang keempat ya al-hifdu. Tangga yang kelima adalah al-aman. Beraman. Tangga yang keenam adalah at-ta'lim. Kemudian Imam Ibnu Mubarak itu hampir berdekatan dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Hanya beliau menyebutkan poin yang pertama adalah husnul niyah, baik niat. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu ada 6 tingkatan. Jadi kalau para bapak, para ibu ingin ilmu, maka lewatilah 6 tahapan ini. Yang pertama adalah husnul su'al. Husnul su'al maknanya mau bertanya dan baik dalam bertanya. Jadi baik dalam bertanya dan ingin bertanya. Di sini menunjukkan bahwa ilmu itu awalnya mau dan ada keinginan untuk tahu. Itu tangga pertama. Jadi ada nilai roba, ada nilai keinginan. Kalau dalam istilah dunia pendidikan yang itu diresmikan oleh dunia, ada 6 prinsip pendidikan disebutkan oleh UNESCO. Pertama adalah learning to know, belajar untuk tahu, dan ini belajar sepanjang hayat. Jadi dalam dunia pendidikan itu yang pertama diajarkan kepada anak kita, diajarkan kepada para pembelajar, itu bukan sekedar kita menyampaikan pengetahuan, tapi memberikan motivasi, urgensi untuk tahu. Kan para bapak, para ibu, kenapa datang ke majelis ini? Karena dalam diri bapak, diri ibu udah ada terdorong ingin tahu. Setidaknya mungkin ingin tahu saudara perkataan ketika disebutkan yang akan hadir saudara perkataan, oh yang mana sih? Minimalnya begitu. Orang ingin tahu. Walaupun mungkin materi yang saya ingin sampaikan juga ya seperti apa, tapi orang itu terdorong oleh ingin tahu. Maka ini tangga yang pertama, husnul su'al. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau pakai metode ilmu itu natural seperti para sahabat. Jadi kenapa nilai berkah ilmu para sahabat beda dengan nilai berkah ilmu kita hari ini? Karena umumnya kaum muslimin hari ini belajar itu tidak berawal dari keinginan tahu tentang agamanya. Sebagian di antara kita itu kajian itu kayak referensi religi. Kajian itu dianggapnya itu ya ini daripada mumet di rumah, ini saya lagi banyak masalah ikut kajian. Makanya ustaz-ustaz itu harus sekian persennya bikin ketawa. Bukan nilai-nilai ilmiah yang diajarkan hari ini kan ini. Karena dianggap ilmu hari ini itulah majelis ta'lim itu dianggapnya untuk tadi
ustaznya bisa ketawa kan. Bahkan di YouTube itu kan yang terkenal itu ditulisnya itu ya tentang kocaknya. Kenapa? Karena tidak menanamkan urgensi ilmunya. Tapi kalau kita didasari dengan kita ingin tahu, dan para sahabat, para bapak yang muliakan Allah Ta'ala, di poin pertama sahabat itu mengamalkan ini. Kenapa dikatakan para sahabat mencari ilmu natural? Dalam arti natural itu holistik, ya, bahasa di dunia pendidikan holistik. Jadi betul-betul dorongan kebutuhan. Dan mereka para sahabat memandang ilmu adalah seperti butuh makan dan minum. Jadi kalau kita itu lapar, pasti kita mencari makan. Kalau kita haus, kita cari air. Kalau para bapak, para ibu itu lapar, dapat air minum, dapat nasi, selesai, kebutuhannya terpenuhi. Kalau kita sedang haus, kemudian dihidangkan air, selesai kebutuhannya, karena terpenuhi. Para sahabat mencari ilmu itu seperti makan dan minum. Makanya para sahabat, para tabi'in itu memang tidak terbatas ilmu itu dengan adanya kajian, walaupun kajian penting, majelis taklim penting. Tapi dalam regulasi kehidupan para sahabat, ilmu itu lebih penting dari sekedar majelis taklimnya itu. Kenapa? Karena para sahabat itu diawali dengan butuhnya terhadap ilmu dan menjadikan bagian dari hidup mereka bertanya tentang ilmu. Mungkin para bapak, para ibu yang pernah ikut kajian, pernah belajar kitab Bulughul Maram. Dalam hadis-hadis kitab Bulughul Maram, dari hadis pertama dan sejumlah hadis menceritakan tentang para sahabat itu bertanya tentang kebutuhan hidup. Dan ilmu itu dicari seperti butuh makan dan minum. Coba pun nanti mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah ada kitab Bulughul Maram, lihat. Yang merupakan naturalnya para sahabat butuh dengan ilmu dan selalu bertanya tentang ilmu. Apa contohnya? Lihat kisah sahabat pergi ke laut. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah di Bulughul Maram. Apa kisahnya? Para sahabat pergi ke lautan dan waktu itu belum tahu tentang hukum air laut. Mereka bingung, hukum air laut itu bisa pakai bersuci atau enggak? Karena warnanya berubah, rasanya beda. Bingung mereka, ini boleh nggak pakai wudu? Boleh nggak untuk mandi janabah? Dan mereka belum tahu. Maka setelah mereka mengarungi lautan, kemudian pulang, bingung. Maka datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kunana Abul Bahr." Kami ini mengarungi lautan dan tidak bawa air tawar untuk sedikit. Kalau kami berwudu berarti tidak bisa minum. Kalau dipakai minum dan kebutuhan untuk mungkin cuci muka dan sebagainya, maka kami tidak bisa berwudu. Kalau berwudu tidak bisa menutup kebutuhan. Kemudian mereka bertanya tentang hukum air laut. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu wa tahuru ma'hu wal hilu maitatun. Lalu Nabi sallallahu bersabda, laut itu suci airnya dan halal baginya. Selesai Pak. Problemnya itu selesai dengan bertanya. Tapi kalau kita kan tidak seperti itu ya. Kebutuhan hidup itu ya, ingin tahu agama bukan dia gitu. Kemudian juga para bapak, para ibu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan ya, tahu ingin tahu agamanya. Kenapa? Karena kita tidak menilai kebutuhan. Maka Imam Ibnu Qayyim meletakkan dasar orang untuk sampai kepada ilmu diawali dengan kemampuan bertanya. Dan bukan hanya kemampuan bertanya, tapi
yaitu ada bertanya dan cara bertanya baik, karena ini adalah merupakan tamu. Lalu para ulama mengatakan wahirman ilmi adalah tamu soal, su'al, dan haramnya ilmu dalam arti orang itu akan dijauhkan dari ilmu dan tidak akan mendapatkan berkat ilmu kalau orang itu tidak mau bertanya. Ada orang yang bertanya tapi tidak baik bertanya, seperti orang-orang Yahudi disebutkan dalam Quran ketika turun perintah untuk menyembelih seekor sapi, mereka bertanya, tanya dengan tujuan supaya tidak jadi perintah. Maka ini dinamakan su'al, buruknya pertanyaan. Nah, para sahabat radhiyallahu taala sederhana. Kapan mereka menganggap butuh ilmu, mereka bertanya. Contoh di hadis tadi. Yang kedua ada problem bersama, bukan individu, problemnya bersama. Hadis nomor 2 dalam kitab Bulughul Maram dikenal dengan hadis Bi'ru Bi'roan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada kasus apa? Para sahabat bingung. Kalau kita di Jogja ini atau di berbagai daerah di Indonesia kan ada sungai. Kalau di Madinah kan nggak ada istilah sungai. Nggak adalah kalau di kita mungkin danau nggak ada. Lalu bagaimana kalau hujan? Kalau hujan itu terjadinya begitu. Ini tempat pembuangan sampah. Para sahabat membuang sampah di tempat. Tapi kalau ada hujan, tiba-tiba air dari tempat-tempat tinggi itu berkumpul di sumur namanya Bi'ru-Bi'roan. Lalu berkumpul di situ kotoran. Mungkin ada bangkai yang terbawa lalu berkumpul di situ. Ada bekas pembuangan dari hirqah. Ya kalau sekarang namanya softtek, kalau dulu mungkin belum ada. Tapi kain-kain yang dipakai dulu oleh wanita ketika itu dibuang di tempat sampah berkumpul di Bi'ru-Bi'roan. Mereka bingung, air bercampur dengan najis. Maka wakil dari masyarakat, wakil dari para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum air yang tercampur dengan najis. Maka Nabi SAW menjawab atas problem itu. Beliau mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Wa ja'a fi riwayah illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu binajatin tahrimu. Maka Nabi SAW menjawab air itu suci selama tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya dengan najis itu. Jadi artinya gini, kalau ada air satu kolam, tiba-tiba ada bangkai ayam jatuh ke kolam itu, dan kolam itu tidak berubah airnya, baik warnanya tidak berubah dengan najis itu, baik rasanya atau baunya tidak berubah, maka air itu tetap dalam keadaan suci. Nah, jadi problem ini selesai. Problem ini berhenti. Sahabat tahu bahwa air walaupun bercampur dengan najis, selama tidak berubah warna atau rasanya atau baunya, maka air dalam keadaan suci. Berarti apa? Ilmu untuk sahabat itu sudah. Contoh yang ketiga, problem pribadi. Artinya tidak semua orang ini. Kalau tadi kan jadi problem untuk semua. Kapan saja aku mendapatkan kejadian ini berarti semua. Tapi ada ini problem pribadi. Siapa? Contohnya Ali radhiyallahu anhu. Ali adalah menantunya. Dan Rasulullah adalah mertua Ali radhiyallahu anhu. Kasusnya apa? Ini kasus untuk umumnya adalah bapak-bapak keluarganya. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu sering keluar lagi. Apa itu mati? Air yang keluar berwarna putih tapi encer, dan keluar biasanya ketika orang mau berzina.
ini sama dengan mani atau sama dengan air kencing? Dan Ali radhiyallahu anhu itu tidak bertanya langsung, Pak, karena ini nanya sama mertua dan ini yang sifatnya sekret, artinya rahasia. Beliau tidak langsung bertanya, Pak. Maka beliau menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kisah ini boleh Bapak titip pertanyaan, boleh Ibu titip tanya, coba tanyain ke Ustaz ya, boleh. Dan di sini Ali radhiyallahu anhu menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Miqdad tidak begini, Rasul, saya disuruh bertanya oleh Ali. Pertanyaan ini tidak begitu. Dan itu ada. Antum juga nggak boleh ketika antum titip pertanyaan nggak usah disebutkan. Karena tujuan orang yang titip pertanyaan juga mungkin kadang-kadang sakit. Maka Miqdad bertanya tadi, bagaimana kalau orang itu keluar air mani? Maka Nabi SAW menjawab apa? Iksil dakaruka wa tawaddu. Cuci dakarmu dan berwudulah. Berarti apa hukum air mani? Sama dengan hukum kencing, membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Selesai masalah. Kenapa? Karena ilmu itu bukan seperti untuk minum, seperti untuk makan. Indah enggak? Indah. Jadi ilmu itu tidak seperti kita membuka dia. Bukan kajian kemudian, ya belajar penelitian ilmu. Contoh yang keempat, kalau tadi adalah laki-laki, apakah para sahabiat, para ummahat, ya, para istri-istri sahabat bertanya? Sama. Kita beri contoh dua sahabiat. Satu adalah yang disebutkan dengan Ummu Sulaim. Dia bertanya yang sangat rahasia, yaitu tentang mimpi. Dia menyangka laki-laki dengan perempuan beda. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu, karena ini pertanyaan yang sifatnya rahasia, atau mungkin jangan terlalu vulgar kalau bertanya seperti ini. Saking punya rasa malunya, beliau bikin uang dulu, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq, hal al-mar'ati min muslim tidhiyah al-amal. Kata beliau, wahai Rasulullah, apakah wanita itu mandi kalau dia mimpi? Qala Rasulullah idra'at bilman. Kata Rasulullah, iya kalau dia melihat air mani. Pertanyaan lagi di musalah ini. Ya, mungkin sejumlah wanita ada yang tidak merasakan keluar air mani. Ternyata Muslim ini bertanya, apakah memang benar tanya apa wanita itu keluar air mani? Lalu Nabi SAW menjawab dengan satu makliyah. Kata beliau, bagaimana mungkin katanya ada anak percis ibunya wajahnya? Ada anak percis kulitnya seperti ibunya. Bahkan mungkin karakternya sama, menunjukkan adanya air mani. Yang dengannya ada istilah gennya, gen kulit, gen wajah, postur tubuhnya percis itu. Baru di situ Sulaim paham bahwa wanita sama keluar air mani, dan bahwa mimpi tidak selamanya mimpi wajib mandi kalau tidak keluar air mani. Paham? Selesai, mudah. Dan itu hidup sahabat. Dan berawal dari apa? Bertanya. Yang keempat, kasusnya beda. Dan ini bukan hadis-hadisnya yang saya tadi sampaikan ada di Bulughul Maram untuk mudah mencari. Yang keempat sahabiah namanya adalah Fatimah binti Abu Qais. Beliau juga sama punya problem pribadi.
yaitu keluar darah istihadah. Jadi ibu minum susu itu. Fatimah bin Abi Hubaysh ini wanita yang setiap hari keluar darah, bukan karena siklus yang dinamakan sepekan dalam sebulan, enggak, ini keluar terus. Bingung dia. Apakah selamanya tidak sholat? Apakah selamanya tidak puasa? Apakah selamanya dia tidak boleh jima? Bingung. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan jarat Fatimah binti Abu Hubaysh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, ini imra'atun mustahab fala adru apa ada salata? Qala la inna dzalika irkun walakin salata laqad ditahmina fiha wa idza adbara haidun faqsidan wa salli. Selesai. Untuk suami itu kita menjelaskan dulu. Ya Bu, datang Fatimah binti Abu Hubaysh kepada Nabi tersebut. Ini menunjukkan wanita boleh datang untuk meminta fatwa, dan sebenarnya laki-laki boleh. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ini wanita yang keluar darah terus, istihadah namanya. Karena darah yang keluar dari para wanita itu pada intinya ada tiga: haid, nifas, istihadah. Hukumnya berbeda. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, aku ini wanita yang keluar darah terus, apakah aku harus meninggalkan sholat selamanya? Maka bisa mengatakan tidak demikian. Sebab ibunya hanya punya pikir. Ibu itu merupakan anak urat yang sekitar pangkal lahir. Mungkin kalau sekarang diistilahkannya istam. Diistilahkannya apa? Istam. Dan itu mendekati benar. Maka bisa mengatakan tidak. Dalam arti bukan seperti darah haid dan bukan seperti darah istihadah, tapi bukan tinggalkanlah sholat, tinggalkan puasa, dan tinggalkan jima di hari-hari yang kamu biasa haid. Apabila telah pergi waktu haidmu, maka mandilah kemudian sholat. Berarti di sini gini Bu, kalau ibu umpamanya umur katakanlah udah umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun sehatnya tidak pernah ada penyakit ini. Dan ibu haid siklusnya normal tiap bulan di awal bulan 7 hari. Tiba-tiba pada umur ke-40 tahun terkena penyakit istihadah. Bagaimana bagi para ibu? Ya, demikian juga berarti harus tahu bapaknya. Selama 7 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ibu tidak boleh sholat, ibu tidak boleh puasa, dan tidak boleh berjima. Kalau sudah melewati hari yang ke-7 yang sebelumnya adalah biasa haid, maka ibu wajib mandi. Kemudian setelah itu boleh lagi untuk puasa, kalau ingin puasa sunnah, boleh lagi berjima, nantinya yang sudah punya suami. Kemudian baginya adalah puasa. Kenapa? Karena dalam kehidupan para sahabat bertanya adalah bagian dari kebutuhan hidup untuk mencari ilmu. Jadi orang yang punya robbah, orang yang punya keinginan pasti bertanya. Dan bertanya para sahabat itu natural, bukan bertanya hanya ketika ada majelis taklim. Terbiasa enggak kita bawa istri umpamanya ke ustaz untuk bertanya? Terbiasa enggak kita bawa anak umpamanya untuk bertanya ke ustaz? Oh, nanti aja kalau ada taklim kita baru bertanya. Enggak, para sahabat itu natural dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka hidup dengan kebutuhan ilmu. Kalau para ibu, para bapak pernah belajar Sahih Bukhari, kita berdiri.
tentang ilmu. Ada beberapa bab yang unik tentang kehidupan para sahabat. Salah satunya disebutkan kecemburuan para wanita tentang majlis taklim para sahabat. Disebutkan dalam potongan hadis ini golabana alaina telah mengalahkan kami, katanya, kesempatan kaum lelaki tentang ilmu. Lalu mereka meminta jatah untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan waktu belajar. Jadi di sini menunjukkan boleh, bahkan mungkin sangat mungkin ada taklim khusus wanita. Dan memang ya kalau di Indonesia tidak ada taklim bapak-bapak, yang adanya taklim ibu-ibu. Yang banyak kalau bapak-bapak jarang bikin taklim, hanya bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak bisa ada ibu-ibu. Ya. Dan benar juga Pak, ini satu problem pendidikan di Indonesia. Kalau ada parenting yang hadir ibu-ibu aja, padahal yang bertugas mendidik adalah bapak-bapak. Makanya yang lebih tahu mendidik adalah ibu-ibu. Bapak-bapak banyak rata-rata lalai dalam pendidikan. Jadi kalau yang sepengetahuan saya, setahu saya di lapangan, termasuk kami di Usunan itu kan di SD, di TK itu ada parenting wajib ya, dinamakan dengan istilah SOS, sekolah orang tua santri. Itu kalau diingatkan diundang, mohon hadir bapak dengan ibu. Tapi kalau bapaknya tidak. Nah, para sahabiah itu datang kepada Nabi SAW dan berkata, telah mengalahkan kami kesempatan untuk belajar. Beri kami waktu untuk belajar. Jadi para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran yang berharga dari kisah ini, bahwa setiap mukmin yang ingin diberkati pengetahuan agama harus kita punya waktu untuk belajar. Karena para sahabat itu meminta waktu belajar. Di bab yang lain, bab tanawul ilmu itu. Jadi bab bergantian atau bab mencari kesempatan dalam bab ilmu. Suatu ketika datang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau jadikan taklim ini setiap hari, ini saking lobanya sahabat. Tapi Nabi SAW sangat tahu akan fitrah manusia, dan beliau mengajari manusia dengan fitrah. Beliau mengatakan, aku tidak akan mengajari kalian tiap hari, karena aku takut kalau kalian itu malam, kalian itu bosan. Maka dijadikanlah taklim itu sebulan, taklim itu seminggu sekali oleh Nabi SAW. Nah, selain menunjukkan bahwa fitrah manusia itu jangan berlebih, jangan kejam, nanti melalaikan anak, melalaikan istri. Ya, karena keseringan taklim itu berarti cari nafkahnya jadi berlebih katanya. Dengan kebutuhan. Nah, tapi dari hadis itu menunjukkan ilmu itu awalnya tolak. Ilmu itu awalnya keinginan untuk mencari, keinginan untuk bertanya, dan itu dalam kehidupan para sahabat. Contoh yang terakhir dari kitab pertama ini apa? Di Sahih Bukhari, Imam Bukhari bikin judul bab at-tanawub bil ilm. Bab bergantian mencari ilmu. Pernah nggak Pak? Tetanggaan bergantian dalam mencari ilmu. Sengaja. Imam Bukhari membuat bab waktu tolakul ilmu, bab putusan mencari ilmu. Jadi ini ada dua kisah berbeda. Kisah Abu Qais. Kisah Abu Qais itu satu kabilah besar. Tapi kabilah ini terhalang oleh kabilah Bani Quraidah. Jadi orang-orang Yahudi. Dan mereka tidak bisa datang ke Nabi SAW kecuali di hari diletakkan senjata. Itu 3 bulan. Ya. 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Itu bulan haram.
Mereka tidak bisa datang ke bulan itu. Diutuslah wakil. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu apa yang Allah Ta'ala fardukan. Maka bisa menyebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan waktu itu belum disebutkan haji. Tapi pelajaran dari hadis ini tidak akan saya jelaskan tentang rukun Islamnya itu, tapi urgensi keinginan mencari ilmu, urgensi bertanya tentang ilmu, dan itu diwakilkan. Kisah yang keduanya ini bab at-tanawwu bi talab, bab bergantian dalam mencari ilmu. Disebutkan dalam hadis itu Umar itu rumahnya tidak di sekitar Masjid Nabawi, bukan di sekitar Masjid Nabawi, agak jauh dari Masjid Nabawi. Kata Umar, aku selalu bergantian dengan saudaraku dari Ansor, dia muhajir, saudaranya Ansor, itu berdekatan rumah. Beliau mengatakan yanzilu wa anzilu, dia datang turun ke Nabi Sallam dan terangkan. Kata Umar, kalau aku datang dan dia tidak datang, maka aku menutup pintunya. Jadi kalau pulang dari majelis Nabi Sallam, beliau menutup pintunya. Wahai Fulan, aku hari ini mendapatkan hadis ini disampaikan. Satu ketika aku tidak hadir dan beliau hadir, kata Umar, maka tiba-tiba kayak ada kejadian menutup pintuku dengan kencang. Kalau terjadi sesuatu, terjadi sesuatu. Ternyata apa? Nabi Sallam diberitakan sedang mendekati sejumlah istrinya di Samarwin. Maka Umar bergegas menemui putrinya Hafsah, karena Hafsah salah satu istri baginda Nabi Sallam. Benar enggak kalau Rasul itu mencerai istrinya? Maka beliau bertanya dengan baik kepada anaknya. Tidak begini, apakah kamu dicari Rasul? Ini tanya ke anak. Beliau bertanya, apakah Nabi menceraikan istri-istri? Coba ya, cara bagaimana tidak menyentuh hati anaknya, tidak bersedih. Kalau itu iya. Tapi beliau bertanya, apakah Nabi selalu mencerai istri-istri? Maka aku mengatakan tidak. Maka Umar mengatakan Allahu Akbar. Nabi Sallam alhamdulillah tidak mencerai istri-istri. Nah, pelajarannya sangat luas dalam hadis ini, tapi kita ambil satu aja pelajaran dari hadis ini. Para sahabat itu mendapat ujian dalam hidup mereka. Kalau bapak-bapak ibu ditanya, ibu tidak hadir, bapak hadir. Tanya, Ustaz, aku nggak ada kali asal. Karena kita itu kalau orang kasih bilangnya baru. Kalau bukan haji, semuanya kita dengar lupa. Apa jawaban kalau ditanya sama istri paling gampang ini? Ya, namanya Ustaz itu menjelaskan kebaikan lah. Isinya pernah diberitakan. Karena keterbatasan kepala. Keterbatasan kita untuk apa? Untuk mengakses ilmu. Tapi para sahabat, karena dari rumahnya memang ingin menjaga ilmu dan ingin mendapatkan ilmu, maka mereka mampu mencerna dan mengakses ilmu dan menghafal ilmu dari ilmu diberikan untuk ilmu. Tapi kita kan tidak seperti itu. Sampai kisah ini ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan para tabi'in tadi. Coba bapak nanti telah di rumah. Hadis pertama dalam Sahih Muslim, dalam kitab Iman. Jadi hadis pertama dalam kitab Iman di Sahih Muslim. Itu berawal dari pertanyaan. Datanglah hadis yang disampaikan oleh Abu bin Umar. Apa kejadiannya terjadi di Irak? Yaitu apa? Ahlul Kufah. Apa yang dikatakan oleh seorang tokoh Abu Bidah namanya Ma'bad al-Hani, sekte Qadariyah. Jadi sekte Qadariyah yang dianggap menyimpang. Bahkan 4
satu rukun di antara rukun takdir yaitu ilmu. Jadi kata Al-Ghazali, Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Berarti tidak ada takdir. Akhirnya ada tokoh namanya Abu Rahman Al-Himyari, Abu Rahman bin Muhammad Al-Himyari. Kemudian Yahya bin Ya'mur. Itu dua tokoh dari Ahlul Kufah datang ke Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian berkunjung ke Madinah menemui Abdullah bin Umar. Maka kedua tokoh itu mewakili satu kota besar namanya Kufah. Dia berkata, wahai Abu Abdullah, telah terjadi di negeriku orang yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Ditanya, apa kata Abdullah bin Umar? Jika engkau kembali dan ketemu dengan mereka, maka sampaikan kata-kata dariku. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Dan jika seandainya mereka itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar bapakku Umar bin Khattab dan bapakku mendengar Nabi SAW bersabda, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, orang yang meminta ilmu itu kafir. Karena Nabi SAW mengatakan iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir. Kemudian yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, qada yang baik atau qada yang buruk. Nah, Bapak yang kemudian terutama ibu yang belum apa selesai. Tandanya apa? Bertanya. Karena mereka menganggap ilmu itu seperti butuh makanan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ilmu lebih dibutuhkan oleh manusia dari makan dan minum. Orang yang paling banyak makan sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Orang yang diet sekali sehari, sisanya makan rumput-rumputan, makan sayur, nasi dikurangi, makan daging dikurangi. Kenapa? Udah. Ya. Tapi ilmu dibutuhkan dalam semua sudut. Ilmu dibutuhkan dari sepanjang nafas kita. Satu wilayah perlu ilmu, mau makan perlu ilmu, mau pasar perlu ilmu, mau dagang perlu ilmu, semuanya pakai ilmu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tanda pertama adalah husnul su'al, baik pertanyaan, coba. Dan orang akan dihadirkan ilmu, dan ini adalah ma'uqahnya. Ma'uqah itu termasuk rintangan ilmu, penghalang-penghalang ilmu. Apa? Adalah tidak mau bertanya atau jelek dalam bertanya. Nah, oleh sebab itu, kalau ingin bertanya itu dipertimbangkan dulu. Mau apa? Apa yang kita ingin tahu diawali dengan bertanya. Kata para ulama, as-su'alu nisful jawab. Pertanyaan itu setengah jawab. Jadi kalau ibu salah mengemas pertanyaan, terkadang ustaznya akan salah dalam persepsi untuk menjawab pertanyaan itu. Makanya kalau ibu bapak bertanya, niat kalau kita bertanya ingin tahu, bukan ingin ditinjau oleh orang. Pertanyaannya ini orangnya yang baik. Karena dianggap kita orang baik, itu bertanya. Terkadang orang bertanya ingin menguji ustaznya. Ustaznya benar kan? Luas ilmunya atau enggak? Bertanya, tidak mengumpat. Terkadang mungkin supaya ingin menjatuhkan ustaznya, bikin pertanyaan yang sulit yang ustaznya tidak bisa menjawab. Ingin apa? Ingin menjatuhkan. Maka yang seperti ini tidak akan berubah. Maka kata Imam Nawawi, husnul su'al. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua,
husnul insaf wal istimah. Dalam definisi lain, husnul insaf wal istimah dalam arti bahasa Arabnya yaqob, tapi juga diterjemahkannya apa yaqob? Intinya orang belajar pakai 3 unsur, Pak. Bapak belajar sekarang pakai 3 unsur. Apa 3 unsur itu? Ittisalus sami, ittisalul basari. Pertama adalah nyambung telinganya. Kalau ibu mengaji, telinganya tidak disiapkan, nggak akan dapat ilmu. Kedua, ittisalul basari, mata kita harus nyambung. Yang ketiga, hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati sebagai para ulama termasuk hudurul aqli, kesiapan akal kita. Di dunia pendidikan ada satu metode. Kalau sekarang diistilahkan kata menteri yang baru dilantik, deep learning. Apa itu deep learning? Pendidikan bermakna, pendidikan berbentuk. Ya. Kalau sebagai ahli pendidikan, ketika ibu bapak ngasih nasihat ke orang, maka orang yang diberi nasihat, orang yang diberi ilmu harus di zona alfa. Apa itu zona alfa? Kesiapan untuk mengakses itu. Ya. Ada satu kisah para ulama terdahulu, murid Imam Malik, tapi saya lupa namanya. Satu kisah Imam Malik kali seperti ini, tapi kisahnya hak. Tiba-tiba ada kafilah gajah datang ke kota Madinah. Kan Imam Malik adanya di kota Madinah. Sedangkan di Madinah itu yang ada keledai, kuda, sama unta. Nggak pernah ada kisah gajah. Kalau kita mungkin di Indonesia banyak sering dengan apa melihat gajah. Sehingga satu majelis itu semuanya keluar. Maklum, tidak pernah lihat gajah. Satu majelis itu keluar semuanya. Yang tertinggal satu tolol ini ada di depan Imam Malik. Ditanya sama Imam Malik, wahai bulan, kenapa kau tidak seperti teman-teman kamu ribut lihat gajah? Apa kata beliau? Aku datang ke majelis ini bukan untuk lihat gajah. Aku di sini untuk mengakses ilmu dari itu, namanya fokus. Jadi artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu ada nilai fokus tentang sesuatu yang kita akan akses dari ilmu ini. Dan para ibu, para bapak, ini satu manhaj metode pendidikan untuk para bapak. Dan jika di sini ada guru, perhatikan. Kalau kita ngajar di kelas atau ibu bapak ngajarin anak di rumah, agar pembelajaran ini bermakna, memiliki makna, pembelajaran yang mendalam. Manusia itu punya perangkat untuk ilmu, perangkat untuk mengakses ilmu. Apa perangkat untuk mengakses ilmu? Satu adalah mendengar. Jadi biarkan anak itu siap untuk mendengar. Yang kedua, ada. Yang kedua, terbiasa anak itu pandangan yang sampai kanan ke kiri ke atas ke mana. Sambungkan dengan apa pandangan. Makanya disunahkan ya, namanya pengajar itu berada di atas. Sunah itu duduk di kursi ini sunah. Salah satunya apa? Untuk ittisalus basari. Yang ketiga, ilmu itu diakses oleh dua perangkat lain, akal dan hati. Makanya di dunia pendidikan, kenapa dikatakan SRA, sekolah
Sekolah yang tidak ada penindasan dari bapaknya, dibikin nyaman, nyaman hatinya, zona Allah nyaman belajar. Dan ilmu wahyu, Quran atau hadis itu perangkatnya harus bersih. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, tangga kedua ini dimaknai apa? Membersihkan kantong ilmunya. Jadi membersihkan wi'al ilmu, membersihkan perangkat. Membersihkan perangkat itu apa? Contohnya, bersihkan telinganya dari maksiat. Jadi orang yang sering mendengar musik, orang yang sering mendengar maksiat, agak sulit lewat Quran, agak sulit lewat hadis Nabi, agak sulit lewat nasihat. Ketika udah kotor ini. Yang kedua, bersihkan wi'al matanya. Orang baca Quran, orang baca kitab, baca buku apa ulama, ini tidak sejernih orang yang bersih dari maksiat pandangannya. Ketika bersihkan hati dari apa? Dari riya, dari hasad, dari syahwat dunia. Karena orang yang mencari ilmu dengan syahwat dunia itu tidak akan diberkati. Makanya tidak sedikit juga orang ya dari tempat ilmu, dari Madinah Munawwarah kesininya tetap alhamdulillah. Tidak sedikit orang yang sampai kepada doktor tidak bermanfaat itu. Tapi banyak orang yang sudah mendapatkan kesempatan pola berilmu dan Indonesia hanya bukan rekor. Tidak dakwah, tidak ada. Kenapa? Karena mungkin winanya tidak bersih. Jawab. Ya seperti kita ikut ngaji, tapi tak berubah. Kenapa? Winanya tidak dibersihkan. Jadi wadah ilmunya tidak bersih. Karena ilmu itu cahaya dan tidak akan singgah di tempat yang kotor. Nah, kemudian yang keempat atau yang ketiga adalah berkaitan dengan apa? Akal. Artinya apa? Pikiran kita harus dibersihkan dari syubhat, dari bentuk-bentuk penyimpangan. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, "Ma fariqtu fil Islam asyadu farqan min anna qalbi lam yadkhulul hawa." Kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang aku menjadi gembira setelah masuk Islam selain hatiku tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Jadi tidak masuk padanya bid'ah, tidak jadi khawarij, tidak jadi Syiah, tidak jadi Qadariyah, tidak jadi apa? Tidak jadi Rafidhah. Bersih hatiku, bersih akalku. Makanya bagi para bapak, para ibu yang ingin mencerna Quran dan ingin dipahamkan Quran, bersihkan dari filosof-filosof aklaniyah. Bersihkan dulu dari situ. Baru kita akan menjadi tempat cahaya. Dan ini belajar sampai Nabi SAW diajari oleh Jibril dan para sahabat diajari oleh Jibril tentang metode yang berbeda. Apa? Ya lihat Jibril dalam hadis Abu Hurairah tadi, bainana menjulusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibja apa dulu? Syadidun sawadi syahid, syadidu bayat tiba siap. Laisa mu'akkam min as-sama. Wa asna rukbatai ila rukbatai wa wa bayatih ala bayatih. Faqala ya Muhammad akhbirni an al-Islam ila akhir. Lihat bukan. Kalau ibu datang ke majelis taklim, artinya apa? Diwajibkan berdandan. Bapak datang ke majelis taklim wajib berdandan yang layak, pakaiannya, kerapiannya. Sunnah nggak bapak menyetrika baju ketika ada taklim? Sunnah. Sunnah dan dengan baju yang baik, baju pilihan, bukan baju mewah, bukan. Baju pilihan.
Dikatakan Jibril alaihissalam mengajari Nabi dan mengajari para sahabat. Ketika kami duduk-duduk, tiba-tiba muncul seseorang, rambutnya hitam sekali, rapi, bajunya putih sekali, rapi, bahkan tidak ada bekas perjalanan, tidak ada debu di bajunya. Kemudian beliau mendekatkan lututnya ke lutut Nabi SAW, bersimpuhnya. Kemudian meletakkan tangannya di atas paha. Lalu beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhirnya an Islam." Kan itu siapa? Kalau boleh. Ini adalah tangga yang kedua. Tangga ini. Jadi setiap orang yang ingin belajar, ya, dan punya keinginan belajar, maka lewati tangga yang kedua, yaitu siap dari sisi mental, siap dari sisi semua sisi fisiknya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya memang menjadi tempat untuk ilmu. Yang ketiga, apa tanda yang ketiga? Beliau mengatakan adalah al-fahmu. Ilmu itu paham. Pada tanda yang ketiga memberikan 3 peringatan tentang cara dan metode pendidikan dan cara kita belajar. 1, ilmu itu bukan sekedar untuk dihafal. Orang hafal Quran baik, pasti dikatakan baik. Orang hafal hadis Nabi, pasti dikatakan baik. Tapi baiknya belum dikatakan sempurna. Bahkan satu ketika tidak dikatakan baik kalau sekedar hafalnya. Kenapa? Karena orang-orang yang dikatakan menyimpang dalam kisah, salah satu tokoh Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam, sang pembunuh Ali. Itu sejarah membuktikan bahwa dia adalah orang yang dikenal dengan ilmu qiraah. Berarti bacaannya, tajwidnya, qiraahnya, dikatakan dia itu tahu qiraah siapa? Ahli qiraah. Plus dia hafal Quran. Tapi walaupun dia hafal Quran, dikatakan dalam hadis yang merupakan ciri dari Khawarij, yang berguna minadin kama yang berusaha minaronia, bahwa dia melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari musuhnya. Kenapa? Ingin tahu Pak? Ketika dia membunuh Ali, itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 107. Membunuh Ali, membunuh sambil baca Quran. Yaitu apa? Ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 27 lihat nanti. Menikam Ali sambil baca Quran. Maka dikatakan oleh para ulama, untuk orang Khawarij itu gambarnya apa? Nikmat dalilnya tapi buruk istidlalnya. Dalilnya benar, tapi beristimbat kesimpulan dari dalilnya keliru. Karena tentunya yang dimaksud dalam ayat itu jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, bukan membunuh orang yang soleh. Karena Ali adalah sahabat yang diberitakan masuk surga, dibunuh sama dia, Abdurrahman bin Muljam, dan dia hafal Quran. Menunjukkan orang yang hafal saja itu tidak jadi baik, tapi harus paham. Jadi nilainya itu paham yang benar, paham kepada ilmu, paham. Makanya kalau ibu bapak ngaji, paham kan apa yang dijelaskan. Jadi di sini pelajaran pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan paham di sini paham sahih, paham yang benar. Dan paham yang benar terhadap agama adalah pemahaman sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'in yang menjadi
timbangan bagi kita dalam memahami agama ini dan dalam mengamalkan agama ini. Sebagaimana dalam ayat Quran, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Pak, saya akan berikan contoh orientasi ini. Kalau kita belajar, ada materi esensial yang itu menjadi pemain setiap orang. Saya kasih contoh. 4. Sholat, zakat, puasa, haji. Materi esensial setiap mukmin wajib tahu wajibnya sholat, wajib tahu wajibnya zakat, wajib tahu wajibnya puasa, wajib tahu wajibnya haji. Dan yang kedua mengimaninya, dan yang ketiga mengimplementasikan dalam kehidupan. Dia harus sholat, kalau dia punya harta harus dizakati, kalau datang bulan Ramadan harus puasa, kalau bukan sakit dan sakit, kalau dia punya uang dan sehat dia wajib haji. Ini apa? Materi esensialnya, dan setiap orang wajib itu. Tapi kalau ibu tahu nggak ayat Quran yang memberitakan sholat dihafal, sholat hafalkan? Bapak tahu nggak ayat yang menyebutkan wajibnya zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat hewan, zakat pertanian? Pokoknya saya nggak tahu Ustaz. Cuma hari ini saya nggak tahu. Berarti apa? Bapak hafal ayatnya, Bapak hafal perinciannya, itu nilai tambahan keutamaan. Tapi meyakini tentang wajib itu setiap mukmin. Jelas mana nggak semua sahabat bisa menjelaskan dalil secara terperinci, tapi sahabat tahu. Nah, artinya apa? Urgensinya banyak. Kalau sampai orang itu harus menghafal rinciannya, itu karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya kan kita juga sama tadi, orang yang paham dalil, orang yang paham menjelaskan dalil itu hanya sedikit. Bahkan dari sekian ustaz yang jadi penceramah, tidak semua yang tahu rinciannya. Ya. Bagaimana beristimbat? Tidak semua juga tahu. Maka itu karunia, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Maka pembelajaran, inti belajar adalah pahamnya. Dan paham itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kenyataan hidup. Itu sudah selesai. Kalau ditanya dalilnya tidak tahu, itu tidak mampu. Rincian yang mana dalilnya? Contohnya Bapak, sholat 5 waktu dalilnya mana? Umpamanya kita sholat takanan ala mukminin kita pada waktu. Oh ini dalil cuma menyebutkan ada waktu sholat. Tapi mana yang merinci Quran dalam Quran tentang 5 waktu? Orang yang tahu apa itu sholat dalam dulu syamsila wasafila di Quran al-Fajr. Dikejar lagi. Ayatnya dalam ayat ini cuma 3 waktu sholat. Ya, aku sholat dari dulu syamsi. Berarti apa waktu? Duhur. Ilah usahilai. Ini apa nih? Kayaknya masih bisa ya. Asalnya mana? Ya. Quran al-Fajr. Kemudian subuh. Cuma 3 ini. Orang yang mendalami Quran, oh ada dalilnya dalam apa? Surah Ar-Rum. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walau hamdu bis samawati wal ardi wa asyiyya wa hina tudhirun. Wah, ini ayat yang menunjukkan 5 waktu sholat. Kan pendalamannya begitu. Tapi pelajaran yang urgensinya sampai kepada pahamnya itu wajib dan fardu ain. Jadi di sini menunjukkan nilai dari ilmu itu paham. Kalau hafal, ya walaupun yang hafal umumnya paham, ya, tapi belum tentu yang hafal paham. Bahkan ada yang paham walaupun tidak hafal, bisa nggak? Ini ya, ada orang yang hafal Quran tapi tidak mampu beristimbat.
Tapi ada orang yang dibacakan ayat Quran dan dia tidak hafal. Dia mampu bersifat dari ayat itu karena sudah belajar tentang pemahaman. Ada orang yang hafal hadis tapi tidak mampu mengeluarkan istinbat dari hadis itu. Tapi ada orang yang disampaikan hadis dan dia mampu beristinbat dengan hadis itu. Dan itu bagus, karunia dari Allah. Dan itu ilmu. Nah, ini berarti 3 tangga sebelumnya. Kemudian 3 tangga setelahnya. Apa? 3 tangga berikutnya adalah al-hifdz. Ya, ilmu kalau ingin sampai kepada hakikat kali dihafal. Tapi mungkin poin yang keempat ini tidak semua orang tahu. Ya, kalau sampai dihafal kayak kajian ini gitu ya, mungkin nggak yang mampu menyampaikan lagi nanti setelah saya pergi bisa diceramahkan lagi. Ada yang tahu, tapi 1-2 dan ilmu itu ilmu itu dengan murojaah menunjukkan bahwa kalau orang ingin sampai kepada ilmu dan sampai kepada alim, memang tidak bisa kita meninggalkan poin ketiga, yaitu murojaah. Bahkan para ulama terdahulu itu sengaja murojaah itu bareng-bareng, Pak. Murojaah itu bareng-bareng, ada majelis murojaah. Dulu saya ingat ketika di Yaman, ya, ketika di Yaman menghafal hadis, kita menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal Bulughul Maram, menghafal Riyadhus Shalihin, menghafal Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang pokoknya itu berteman berdua. Pagi tambahan, sore murojaah. Jadi yang pagi dihafal, di murojaah. Dulu ketika saya masih muda, sekarang juga masih muda, ya. Jadi masih umur di bawah 30 tahun, itu bisa menghafal sehari itu 30 hadis, karena seringnya hafal sehari 30 hadis, 10, 20, kalau pendek dapatnya 30, tapi itu mah, dan itu ilmu. Bahkan akwal ulama, salah satu contoh ini, kalau udah belajar, sekarang banyak belajar kita pikir akwal ulama. Saya catat, datang ke maktabah dicatat Imam Syafi'i ini pendapatnya, Imam Ahmad ini pendapatnya, ini dalil, dihafal dengan dalil. Pendapat ulama Syafi'iyah ini pendapat. Contoh, apa hukumnya menyentuh istri? Ulama Syafi'iyah mengatakan menyentuh istri ini batal. Ini dalil. Imam Malik mengatakan tidak batal. Imam Ahmad mengatakan kalau menyentuh istri dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Dihafal dengan hafal itu dan dihafal dengan dalil. Kata dalil dhaif pun dihafal bahwa itu hadisnya dhaif. Tapi disebut. Kenapa? Karena ilmu yang semua diakses pasti ada waktu-waktu untuk kita untuk kita lupa. Jadi pasti ada waktu-waktu kita untuk apa? Lupa pasti. Nah, kemudian tanda yang kelima, tanda yang keenam, ini untuk setiap orang. Kalau tanda nomor 3, nomor 4 itu untuk orang-orang khusus yang mungkin ilmu itu dihafal, dimurojaah terus. Kalau sampai seperti itu. Tapi yang kelima dan keenam itu semua orang. Apa yang kelimanya? Al-amal. Wa huwa thamaratul. Ilmu itu harus sampai kita untuk melakukannya dan ilmu untuk beramal. Kalau di dunia pendidikan yang tadi saya katakan, 4 prinsip pendidikan menurut UNESCO apa? Learning to know, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar untuk melakukan. Kata para ulama kita, sampai ada kata-kata para ulama tadi, jangan mempelajari satu pelajaran yang kemungkinan untuk tidak beramal.
atau ilmu dunia. Nah, termasuk mungkin kita banyak pelajaran dari SD, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Banyak yang kita pelajari tidak relevansi dengan kebutuhan hidup, bahkan dengan tantangan hidup, bahkan dengan tugas saja. Ketika ditugas, sampai hari ini saya juga masih bingung tentang sistem pendidikan di kita. Saya kan mengelola dari tingkat TK sampai SMA sekarang. Saya mengelola pendidikan. Dan saya sudah mengelola pendidikan lebih dari 30 tahun. Jadi berarti dulu kan pendidikan lebih 30 tahun. Jadi berarti 2/3 umur saya sekarang 53 saya. 2/3-nya di dunia pendidikan, bahkan mungkin hidup saya di dunia pendidikan dan mulai belajar. Gimana? Coba aja ya. Belajar di SMA, kemudian kita mau kuliah, tidak relevansi antara ilmu yang di sini di sana. Ya. Contoh, mau ke Jamiah Islamiyah, nilainya harus 90. Tapi 90 itu sebagainya tidak relevansi untuk kebutuhan kita di sana. Contohnya apa? Matematikanya harus sampai 9, fisikanya harus 9 karena nilainya harus semua. Padahal apa relevansinya belajar sinus kosinus dengan kita jadi ulama? Contoh, kan itu tidak ada relevansi. Makanya terkadang masih bingung mau diuji sekarang ke UGM atau kemana gitu. Terkadang ya nilainya harus begitu, padahal akar kuliahnya tidak relevansi dengan kebutuhan. Ya. Jadi dalam prinsip pendidikan yang benar, pendidikan kita belajar untuk sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Makanya kita belajar agama adalah untuk diamalkan. Dan para sahabat mencari ilmu itu yang memang tadi natural. Belum tahu wudu belajar wudu, belum tahu sholat belajar sholat, belum tahu bagaimana cara mandi jima, diajari. Selesai mereka itu. Sehingga nilai manfaat dan berbahasa masa depan nikmat. Yang keenam, tangga yang keenam, at-ta'lim wa zakat. Tangga yang keenam, ilmu itu akan berguna dan lebih berguna dan lebih tepat guna ketika ilmu itu bisa diajarkan pada kali. Dan ilmu diajarkan itu adalah merupakan zakatnya ilmu. Jadi mengamalkan ilmu adalah merupakan bekal apa? Buahnya ilmu, dan mengajarkannya adalah zakatnya ilmu. Kita mengajarkan mungkin poin lain di sini. Ada para ahli. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, yang masih mungkin energi untuk mencari ilmu. Kalau Anda ingin sukses, lewati 6 hal. Kalau bapak, ibu ya, yang masih energi dan ingin sukses dunia akhirat, lewati 6 perkara. Yang pertama, tidak terbatas waktu, tempat, dan ijazah untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu dinamis, terutama ilmu dunia. Dan ilmu akhirat itu luas banget. Ya, tidak terbatas kalau ibu udah S1, S2, S3 kemudian berhenti belajar. Jangan, teruskan belajar sepanjang hayat. Dan kita akan dibukakan ilmu. Ini sebagai bentuknya insyaallah. Yang kedua, belajarlah di luar minatnya. Kenapa? Kalau ibu, kalau sekarang diistilahkan linier, kan? Orang belajar linier. Contohnya apa? Mudah. Orang ingin jadi dai, belajar ilmu akidah, ilmu fikih dan sebagainya. Tapi pastikan harus cari ilmu lain. Ilmu apa? Ilmu komunikasi, public speaking. Karena ilmu itu didapatkan tidak mungkin juga sampai kepada orang lain tanpa kita belajar sisi lain. Ya. Antum belajar ilmu ekonomi belajar. Tapi kan sama.
Orang belajar tentang ekonomi, belajar tentang ilmu perdagangan sama, harus punya ilmu lain. Nah itu. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang cerdas. Jadi kalau antum ingin bertambah ilmu dan berkah ilmu, mulailah berteman dengan orang-orang yang lebih di atas kita dari keilmuan, pengalaman dan sebagainya. Bahkan dari sisi kesolehan, kita cari orang yang lebih soleh dari kita kalau ingin terjaga. Dan salah satu penghalang ilmu, kita merasa sempurna, merasa kita itu udah segalanya, dan kita tidak terbuka dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini salah dalam sistem hidup, dan itu termasuk hirmanul ilmi, penghalang ilmu. Kemudian yang kelima, merenunglah dan berpikirlah. Jadi orang itu kalau ingin sukses dalam semua, berpikir. Contoh orang berdakwah, jadi dai, berpikir apa sih masalah yang ada di dunia ini, problem masyarakat seperti apa. Ya. Salah satu contoh, saya kemarin ikut kewalimah nikah, tiba-tiba cerita itu bawaannya itu, dia bilang, Ustaz, mungkin Ustaz akan tahu kenapa? Katanya sekarang itu turun 30.000 yang tidak nikah. Jadi tahun 2024 ini, 2023-2024 ini, ya, menurun. Yaitu apa, jumlah pernikahan sampai 30.000 di Jawa Barat. Apa penyebabnya? Mungkin ya ekonomi, ya tidak menangguhan orang menikah, atau mungkin yang lebih dari itu, orang sekarang itu mungkin dihantui menikah itu dengan tantangan, ya, sehingga banyak orang yang tidak menikah, dalam arti tidak tahu, tapi melakukan hubungan seks bebas, karena salah. Maka namanya ilmu itu merenung, dan kita mencari tahu sebabnya. Dan yang terakhir dikatakan ilmu itu berbagi. Jadi jangan sangka kalau kita menyampaikan ilmu itu hilang ilmu. Kalau kita menyampaikan ilmu dan bersedekah dengan ilmu kita akan bertambah, dan pengalaman kita akan bertambah, dan penalaran kita akan bertambah. Tapi para ibu, para bapak yang paling mulia dalam taklim ini, bahwa para ibu, para bapak, yang paling penting kalau kita ingin tentang ilmu dan keluasan ilmu, bahwa ilmu itu harus dirasakan butuh bagi kita, dan ilmu itu dicari dengan natural, kebutuhan seperti kita ingin makan daging, ya. Sehingga para ibu, para bapak, pertama belajar itu tidak hanya ikut tampil apa, belajar itu tidak hanya tematik, gitu ya. Kita meniti belajar itu, belajar dengan sistematik, belajar dengan bertahap, belajar dengan tadarus, belajar dengan orang berilmu, dengan ahli. Dengan itulah kita akan sampai kepada ilmu, dan kita akan disempurnakan dengan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali untuk sementara kita sampai di situ, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, maka silakan bertanya, baik langsung mungkin atau tulisan atau tulis. Silakan. Ya, Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Coba kami bacakan, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita datang bertolak pulang ini, tapi tidak mengerti materinya, Ustaz? Tidak paham, Ustaz? Iya. Kalau berkaitan dengan pahala, maka tentunya insya Allah akan dapat pahala, karena majelis kali ini itu ada berkah. Ya, berkahnya itu didoakan para malaikat, didoakan penduduk langit, didoakan penduduk bumi, didoakan ikan-ikan, didoakan semut-semut, bahkan malaikat itu turunnya ya ke bumi menghempaskan sayap-sayapnya karena itu dengan mencari ilmu. Bahkan ada malaikat namanya malaikat Siyahiyun, malaikat yang tugasnya berkelana dan mencari majelis-majelis taklim. Kalau ada majelis taklim lalu mulia,
mari ke sini, dan mereka mendoakan kita. Jadi duduknya saja, duduknya saja, dan datangnya itu dapat ilmu. Hanya kalau berkah ilmunya itu tergantung kita ketika duduk itu sampai kepada paham atau tidak paham. Hanya datangnya saja, insya Allah itu dapat pahala kalau niatnya ikhlas. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang tidak suka istrinya pergi kajian? Tidak melarang, tapi sikapnya menunjukkan tidak suka Ustaz. Apakah istri patuh atau dan cukup menyimak secara online atau tetap berangkat pengajian Ustaz? Ya, kalau hanya tidak suka, dianjurkan untuk ibu tetap untuk menjelaskan. Ya, karena pada usulnya lapangan tapi maksiat tidak ada taat dalam maksiat kepada Allah. Dan apabila suami secara tegas melarang kepada seorang istri, maka para ulama membagi kalau ilmunya adalah fardu, maka tidak wajib izin kepada suami untuk mencari ilmu. Kalau ilmunya adalah fardu kifayah, maka harus izin. Gimana sih ilmu fardu ain dengan fardu kifayah? Ilmu fardu ain itu adalah semua ilmu yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan Allah. Contoh, ibu diwajibkan sholat, maka berarti ibu harus belajar 4 ilmu. 1 belajar wudu, 2 belajar tayammum, 3 belajar mandi janabah, 4 belajar kaifiah sholat. Kalau tidak tahu 4 perkara ini, boleh ibu itu keluar rumah tanpa izin suami, karena wajib tahu bagaimana wudu, wajib tahu bagaimana tayammum yang benar, wajib tahu bagaimana mandi janabah yang benar, dan wajib tahu tentang apa sholat yang benar. Tapi kalau ilmunya adalah fardu ain, contohnya apa? Ibu udah lancar baca Quran, lalu ada taklim tilawah salam, maka ibu wajib izin ke suami kalau seperti itu. Contoh, ibu udah paham tentang sifat sholat Nabi, ini ada bahasan rinciannya, ya enggak, itu berarti izin ke suami. Tapi sisi lain, ya suami wajib ya diajak, suami wajib diberi nasihat, suami mungkin wajib kadang-kadang berkunjung kepada ustaz untuk diberikan nasihat tentang urgensi ilmu, agar suami bisa menjadi pendukung para ibu. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Berikutnya Ustaz, mohon pencerahannya, sebagai seorang ibu rumah tangga juga ingin mendapatkan keutamaan untuk ilmu dengan datang langsung ke majelis Ustaz. Akan tetapi terkadang pekerjaan rumah terbengkalai. Bagaimana solusinya agar seorang ibu mampu mencari ilmu kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya tanpa tidak terbengkalai rumahnya Ustaz? Karena semua pekerjaan rumah dan Nabi jualan juga. Lebih utama mana, menuntut ilmu atau fokus ke pekerjaan rumah Ustaz? Iya ibu, salah satu kewajiban untuk para umat adalah memilih waktu, memilih pekerjaan. Itu salah satu kan kewajiban untuk para umat. Dan para ibu, para umat ini harus punya kecerdasan, kemampuan untuk memilih. Insya Allah para ibu bisa untuk menggabungkan dua-duanya. Pertama, para ibu tidak wajib terlalu banyak ikut kajiannya. Kalau mungkin kajiannya sepekan 2 kali atau sepekan sekali dan bisa mencukupi. Saya kira kajian cuma 2 jam, kajian cuma sejam itu tidak akan memakan waktu untuk melarikan ataupun menghabiskan waktu untuk kebutuhan keluarga. Sisi yang kedua, memang paling nikmat dan para bapak yang dimuliakan tentang
Ya, bahwa para bapak seyogianya di waktu-waktu tertentu adalah menghandle kewajiban istri, dan itu termasuk suami yang baik. Jadi termasuk suami yang baik adalah suami yang kadang-kadang menghandle ya tentang tugas istri. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah bimihnati ahlihi, wa idza hadaratis sholatu kharaja." Keadaan Rasulullah suka membantu pekerjaan keluarga, pekerjaan istri. Apabila datang waktu sholat, maka beliau keluar. Jadi kalau suami dengan istri seirama, memahami seirama, kemudian saling menghargai, kemudian saling membantu, maka suatu ketika urgen, seperti namanya seminar tentang jadi ibu, ya, kemudian ada anak, ya, kali-kali bapaknya itu ngurus di rumah, bahkan mengendalikan anaknya, kan bisa saja dan itu dari saya kira mudah sebenarnya. Karena untuk para bapak, saya punya anak 9, 7 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Karena saya pergi dengan 7 anak sendiri, tidak bawa istri, dan bisa mengendalikan. Dan anak saya itu berdekatan semuanya, tahun 2 tahun itu perbedaan, ya. Dan itu tidak jadi masalah. Makanya ada bahasa yang untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, anak 9 dirasakan 1. Jadi dia ya. Dan kemudian kita itu mengayomi ada perbedaan karakter, perbedaan keinginan, perbedaan gaya belajar, ya tidak ada. Kan seperti itu. Kemudian poin yang terpenting yang saya sering sampaikan, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika kecil, maka siapa direpotkan ketika anak sudah besar. Jadi kalau para bapak, para ibu terlambat mendidik anak, siap-siap repot ketika sudah besar, karena mengendalikan orang yang sudah besar lebih sulit ketimbang mengendalikan anak yang masih kecil. Jadi itu sangat penting. Dan Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz izin bertanya, apa ilmu wajib untuk ibu rumah tangga yang telah berhijrah dan sudah sibuk hari-harinya untuk mengurus banyak anak? ya. Ilmu yang fardu ain itu tadi adalah ilmu yang berkaitan apa yang Allah telah wajibkan. Contohnya tadi, Allah mewajibkan ibu sholat. Berarti tadi dikatakan ada 5 ilmu yang harus dicari. Ilmu bagaimana dulu, karena dulu syarat sholat. Kenapa ibu juga harus tahu bagaimana tayamum? Karena kalau tidak ada air, ibu juga harus tahu cara bersuci dengan tayamum. Kalau ibu berjima atau ibu berhadas besar, maka ibu harus tahu bagaimana mandi janabah, karena mandi janabah merupakan syarat sholat. Mempelajari sifat sholat tadi, ya. Jadi mempelajari sifat sholat, mempelajari tentang bagaimana hukumnya ada wajib. Dan ibu belajar sifat wudu, kalau hanya belajar sifat wudu, itu tidak akan lebih dari 5 menit. Tapi kalau belajar perinciannya, dalilnya ini perhitungannya ulama, iya, mungkin belajar sifat wudu bisa 1 bulan. Tapi kalau belajar sifat wudu, ibu tinggal datang ke Ustaz, contohkan kepada saya wudu yang sunnah. Tidak akan sampai 5 menit. Kata saya, baca Bismillah. Lalu setelah itu apa? Cuci 2 telapak tangan. Setelah itu apa? Berkumur-kumur mengisap air kering. Setelah itu apa? Mencuci wajah 3 kali. Kalau laki-laki punya jenggot di sela-selanya. Setelah itu apa? Mencuci tangan sampai siku. Sela-sela ini apa? Jari-jari. Kemudian kiri seperti itu 3 kali. Setelah itu apa? Tinggal ditentukan begini. Usap kepala dari depan ke belakang, dibalikan dari belakang ke depan, masukkan apa telunjuk
ke dalam telinga diucapkan begini. Mencuci kaki yang kanan sampai di kedua mata kaki, salah jari-jarinya 3 kali. Kemudian doa, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belajar dulu tidak sampai. Kalau yang wajibnya, tapi kalau perinciannya ini, dalilnya ini, yang konimnya ini, yang solihnya, itu wajib belajar. Tapi belajar untuk bisa mengerjakan. Dan itu yang wajib perbuatan ini. Perbuatan. Yang jelas bagi para ibu itu tidak akan memakan waktu belajar, hanya memiliki waktu. Contoh, hari ini ibu ada ujian, masa sih tidak bisa mengatur waktunya? Hanya sekali di sini 1,5 jam, setelah itu ibu kembali lagi, tugas yang tidak ada. Dan salah satu kewajiban kita adalah memilih waktu. Iya, ya. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan belajar itu bersabar. Dalam kesempatan lain ada yang mengatakan sampaikan walau 1 ayat. Pertanyaannya Ustaz, kapan ilmu pantas disampaikan atau menunggu sempurna? Ya, ilmu kalau kita tahu disampaikan, dan tidak wajib kita harus jadi ulama. Karena dalam hadisnya bagi Tuhan walau ayat. Contoh sederhana, ibu tahu haramnya riba. Ibu dikasih tahu sama Ustaz itu surah Al-Baqarah ayat 257. Kan penting Anda bacakan. Oh ini Pak, ancaman orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bacakan ayat. Selesai kan? Bapak maunya, setahu saya Pak, jenggot ini perlu dibiarkan. Kalau Bapak saya dengan hadisnya ini, apa hadisnya? Ya. Nabi besar mengatakan, akuliha, wafiruliha, biarkan panjang jenggot ini, biarkan apa jenggot ini, saya tanpa harus menggunakan apa-apa juga. Dan itu menyampaikan, tapi dengan hikmah. Dengan itu, ibu tahu tentang sifat sholat wudu, sifat wudu, tak ajarkan. Dan tidak perlu harus menghafal hadis-hadisnya. Mengajarkan ke anak nanti kalau wudu begini, apalagi anak kecil, anak TK. Jadi yang dinamakan dakwah menyampaikan itu tidak perlu jadi ulama. Tapi kalau menjelaskan perincian Islam, maka contohnya, anak diwajibkan berjilbab, kan tidak begitu sulit bagi ibu bilang ke anak. Nah, coba baca oleh kamu surah ayat 31, ayat 30-31. Nah ini batasan aurat laki-laki, batasan aurat perempuan. Baca ya surah Al-Ahzab ayat 59. Masa sih kita kan udah tahu ya, anak dikasih tahu itu tahu. Ibu punya teman dengan cara yang baik, banyak teman dekat dari mulai SMA kita bareng-bareng. Ibu dari datang tahu kalau kita jadi muslim kita diperintahkan untuk bapak. Nah orang ini batasannya ini kan bukan dakwah ini harus diterima sama orang, dan kita menyampaikan apa yang kita tahu. Tidak perlu ini awal ulamanya begini, maksudnya enggak. Nah harus semua orang seperti itu dalam menyampaikan kebenaran. Tidak harus orang jadi ulama. Cuma dengan cara yang jadi tidak begini. Contohnya, itu kamu itu kalau masih seperti itu kamu itu jadi penghuni neraka. Yang begitu, tidak perlu begitu. Tapi sampai ini ayatnya mudah-mudahan bisa ya. Terakhir Ustaz, bagaimana agar kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain dan dianggap seorang paling berilmu ketika kita sudah rutin
kami sering dijawab, yang penting kita ibadah dan hanya Allah yang tahu. Iya, kalau tawadhu ini kalau kita orang berilmu mengamalkan ini cara agar kita bisa tawadhu, baik tawadhu dalam nilai ilmu atau tawadhu dalam ibadah. Siapa yang bisa mengukur pengetahuan orang lain? Kan kita tidak bisa mengukur pengetahuan orang lain, tapi orang yang tawadhu bisa mengukur kemampuan kita. Maka kalau kita tidak bisa mengukur kemampuan orang lain, bagaimana kita akan menilai bahwa kita lebih tahu dari yang lain? Gitu. Tapi kalau kita bisa mengukur kemampuan kita, kita bisa meyakini bahwa kita itu lebih banyak yang tidak tahu dibanding yang tahu. Saya kalau ditanya urusan agama, mana yang lebih banyak yang saya tahu atau yang saya tidak tahu, maka dipastikan Ustaz Abu Qatadah akan menjawab yang tidak tahu lebih banyak daripada yang saya tahu. Yang kedua, kalau saya ditanya apakah Ustaz Abu Qatadah bisa membuktikan bahwa orang lain lebih rendah ilmunya dari saya meyakini tidak ada orang yang bisa mengukur bahwa orang lain itu lebih beda dari saya. Maka dengan itu buat apa saya menganggap bahwa diri saya lebih tahu daripada orang lain? Karena saya tidak pernah tahu orang lain itu artinya terukur ilmu orang lain. Yang kedua, kalau kita mengamalkan banyak amal, apa bapak atau saya atau tahu ya amal orang lain? Apakah para ibu para bapak pernah mengintai orang lain beramal? Kita tidak tahu. Lalu bagaimana kita mengklaim bahwa kita itu dikatakan lebih banyak beramal dari orang lain? Kalau Allah kan tahu amal apanya, kalau kita tidak tahu. Makanya sebagai penutup dari kajian ini, ya, kita akhiri dengan dua kisah. Satu ketika Nabi SAW bersabda, akan muncul dari pintu ini penghuni surga. Semua orang ingin ya menjadi orang yang membedakan di situ. Tiba-tiba muncul sahabat, bukan sahabat iman, bukan berarti yang terkenal tidak mulia, tapi ini pelajarannya. Muncul orang yang tidak dikenal oleh sahabat. Lalu dikitanya orang itu. Kenapa dikatakan sebagai penghuni surga? Apa kelebihannya? Ditinjau dari diri bersama dengan kita, sholat malamnya sama, amal-amalnya sama. Akhirnya dicari tahu. Barangkali engkau punya amalan yang tersembunyi yang kami tidak tahu. Lalu orang itu mengatakan, iya, apa amalan yang rahasia yang kami tidak tahu? Dia mengatakan, aku tidak tidur, sehingga aku ini memaafkan kepada semua orang yang pernah berbuat salah kepadaku sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Dan aku ini membersihkan hati sebelum tidur, bersihkan hati dari diri dan ini semua orang. Ini ternyata amalannya itu mungkin bisa sulit-sulit kalau kita melakukan memaafkan orang sebelum orang minta maaf, membersihkan hati dari diri dan diri. Jadi artinya apa? Ada amalan yang rahasia yang orang tidak tahu. Contoh yang terakhir ini ada sahabat. Orang-orang fakir sedih dengan orang kaya. Maka datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Dhahaba ahlul dusuri bil ajri." Orang kaya telah pergi dengan pahala, sholat, kurban, jihad. Sedangkan kami kalau ada kesempatan untuk itu menunggu sedekah tidak bisa. Maka Nabi SAW bersabda, kamu punya pintu lain hanya untuk bisa menandingi orang kaya. Apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Sampai kata Nabi SAW ditulis sulam dan muslim Bani Adam sedekah. Dalam semua persediaan Bani Adam ada sedekah. Kamu cukup mengatakan subhanallah 33 kali dalam setiap sholat. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah 1 kali, 100 kamu amalkan dalam setiap sholat. Kamu bisa menandingi orang lain. Sahabat ini yang nanya, mengintai lagi Abu Bakar, Umar,
Bahkan sejumlah orang kaya lebih dari kita katanya. Padahal Nabi mengatakan dari Allah yu'ti man yasha. Itulah kata siapa? Kata Nabi Sallam, anugerah Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka sahabat itu selesai. Jadi yang dimaksud oleh saya adalah hadis yang terakhir ini. Terkadang kita yang merasa banyak amal, mungkin ada amal yang perlu bagi kita dan orang lain memiliki. Orang lain punya kesempatannya. Maka jangan bangga dengan amal yang kita miliki, karena kita tidak tahu ada amalan yang rahasia di orang lain yang lebih mulia dari kita. Dengan itu kita harus tawadhu, baik dalam pengetahuan dan tawadhu dalam sisi amal. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk cinta ini, cinta mengenalnya dan cinta mengamalkannya, dan cinta untuk mendapatkannya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.